Halo sahabat tangguh, kembali lagi bersama saya Lia Agustina pada hari ini Rabu 7 Juni 2023. Selama 30 menit ke depan untuk menyampaikan informasi rangkaian peristiwa bencana yang berdampak signifikan di Indonesia. Disiarkan langsung dari studio BNPB Jakarta, inilah program Teropong Bencana. Hujan intensitas tinggi mengakibatkan Sungai Mongotong dan juga beberapa anak sungai lainnya meluap sehingga menggenangi pemukiman warga di 3 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan pada Minggu 4 Juni 2023. Hasil kaji cepat sementara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai melaporkan banjir merendam 335 unit rumah dan 646 jiwa terdampak. Saat ini kondisi tinggi muka air di beberapa titik sudah mulai mengalami penurunan, namun masih ada beberapa ruas jalan dan rumah warga yang masih terendam. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan penanganannya dan juga kondisi terkini di lapangan, sudah bergabung bersama kami Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sinjai, Bapak Budiaman. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Ya, apa kabar Bapak Budiaman? Alhamdulillah sehat, Mbak. Baik, Bapak, bagaimana pantauan kondisi terkini banjir yang terjadi di Kabupaten Sinjai? Ya, Alhamdulillah jadi banjir yang terjadi di Kabupaten Sinjai sejak hari Sabtu, Minggu, sampai dengan hari Senin kemarin. Ini merendam rumah warga. Kalau tadinya di update pertama itu memang masih di angka 200-an. Ya. Tetapi per hari ini, data per hari ini, itu ternyata yang terendam air 622 rumah dengan jumlah jiwa 2.192 di 3 kecamatan. Khusus di Kecamatan Sinjai Utara, ini ada 4 kelurahan, sementara di Kecamatan Sinjai Timur, 1 kelurahan dengan 2 desa, ditambah 3 desa, ditambah dengan Kecamatan Mulupodo. Alhamdulillah karena kemarin tidak ada hujan, air hari ini juga sudah surut, rumah warga kembali melakukan pembersihan di rumahnya masing-masing, dan kondisi pada hari kejadian per tanggal 5 Juni kemarin, itu bukan hanya rumah yang terendam, tetapi sejumlah perkantoran dan sekolah ikut terendam, Mbak. Baik, jadi untuk datanya bertambah Bapak ya, dan cukup masif dampaknya di 3 kecamatan. Nah, ini untuk dukungan sendiri dari BPBD sendiri, apa Bapak dukungan bantuannya bagi warga terdampak, dan apakah ada kendala dalam pendistribusian bantuannya? Iya, jadi yang pertama kita lakukan adalah membantu warga untuk kebutuhan logistik pada saat kejadian bencana, karena otomatis di saat rumah mereka terendam, mungkin semua logistik yang ada di rumah-rumah warga itu tidak ada lagi yang bisa digunakan, termasuk beras. Jadi dalam hal pendistribusian kami tidak punya kendala, kami tidak mengalami kendala. Tetapi persoalan ketersediaan logistik yang terbatas dibanding jumlah warga yang terdampak itu sangat tidak memenuhi, Mbak. Sehingga melalui kesempatan yang berharga ini saya juga memohon dan berharap mudah-mudahan BNPB dapat memberikan bantuan kepada Kabupaten Sinjai untuk pemenuhan logistik bagi warga yang terdampak, karena kami di Kabupaten telah bekerja sama dengan Dinas Sosial dan dalam hal ini juga menyalurkan bantuan logistik. Namun dari data yang terdata di kami, 622 ini telah menerima bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Sinjai berupa logistik, utamanya beras. Namun sampai kemarin, sampai hari ini, warga yang datang dari kecamatan juga, dari kecamatan di luar ibu kota kabupaten, sudah berbondong-bondong ke BPBD maupun ke Dinas Sosial untuk mendapatkan bantuan pangan, utamanya beras dengan sembako yang telah kami bagikan kepada warga sebelumnya. Sehingga pada kesempatan ini mungkin Mbak Lia nanti mohon untuk diteruskan ke pihak yang lebih kompeten untuk
memberi perhatian kepada kami di Kabupaten Sinjai. Baik, terkait ini apakah sudah ada status tanggap daruratnya, Bapak? Ya, jadi status tanggap darurat di Kabupaten Sinjai itu memang sudah dilakukan sejak Mei kemarin, dan ini telah dilakukan perpanjangan, 1 kali perpanjangan, karena berdasarkan perakiraan dari BMKG yang setiap hari juga kita sampaikan kepada masyarakat melalui kegiatan mitigasi bencana, bahwa memang di Juni ini dasaran pertama itu intensitas dan curah hujan meningkat di Sinjai, dan diperkirakan itu akan berlanjut sampai dasaran kedua. Bukan hanya tanggap darurat, tetapi aktivasi posko tanggap darurat juga telah kami lakukan, dan di luar sana itu alhamdulillah dukungan dari TNI, utamanya Kodim 1424 Sinjai, kami berposko di kantor kami yang juga direndam banjir bersama dengan teman-teman dari TNI, sehingga setiap hari Kodim 1424 Sinjai juga mengirimkan 1 regu bantuan dari Kodim 1424 untuk sama-sama posko mengantisipasi terjadinya banjir susulan akibat intensitas hujan yang sampai hari ini masih tetap ada di Kabupaten Sinjai. Baik. Sejauh ini Bapak, untuk tadi Bapak mengatakan warga terdampak sampai dengan 2.192 jiwa. Nah, ini untuk yang mengungsi, apakah ada dan apakah sampai saat ini masih ada yang bertahan di pengungsian? Ya, alhamdulillah kalau warga masyarakat mengingat kondisi banjir, ini banjir yang ada di Kabupaten Sinjai setiap tahunnya ada, walaupun untuk bulan ini memang kayaknya sedikit lebih ekstrim dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi selain karena luapan sungai utamanya di dalam kota kabupaten, ibu kota kabupaten, memang kondisi wilayah geografis wilayah daerah kami yang berbentuk cekungan ini, di samping dengan luapan sungai, ini juga tumpahan air dari pebukitan. Ketemu dengan pasang, ini mengakibatkan banjir, dan setelah itu beberapa jam air surut kembali, namun ketika hujan menyertai, ya beberapa jam kemudian kembali banjir lagi, sehingga warga masyarakat kami tetap menghimbau untuk tetap waspada walaupun tidak meninggalkan rumah dan tidak melakukan pengungsian, tetapi kita semua tetap melakukan upaya-upaya perlindungan dan upaya pemberian pertolongan ataupun penyelamatan jika memang ada warga yang dapat dievakuasi. Di sisi lain, untuk di kecamatan wilayah pedesaan, satu hal yang perlu juga saya sampaikan, bahwa betul tidak terjadi korban jiwa, tidak ada pengungsian, tetapi ternak, hewan ternak peliharaan masyarakat itu banyak yang hanyut dan tewas. Baik. Bapak, ini seperti yang Bapak informasikan, berarti ini banjirnya seperti banjir langganan setiap tahun, seperti itu Bapak ya? Iya, setiap tahun kami mengalami banjir langganan, dan banjir terbesar yang pernah ada di Kabupaten Sinjai itu tahun 2006 silam, banjir bandang disertai dengan longsor beberapa wilayah yang mengakibatkan korban jiwa hampir mencapai 300-an jiwa. Baik, jika demikian apa Bapak mitigasi jangka pendek dan juga jangka panjangnya untuk antisipasi bencana serupa supaya tidak terulang kembali? Ya, jadi mitigasi yang kita lakukan kemarin, Bapak Bupati telah meminta dilakukan pengkajian secara mendalam terkait dengan langkah-langkah yang harus kita lakukan, diantaranya mungkin nanti pembangunan kolam retensi, terus pengetatan untuk izin pendirian bangunan di Kabupaten Sinjai ini juga barangkali butuh pengkajian, karena sumber resapan air ini semakin berkurang dengan pesatnya kemajuan pembangunan fisik di Kabupaten Sinjai, di samping tentu edukasi dan kita tetap melakukan kepada masyarakat Kabupaten Sinjai. Selain itu kami juga tetap berkoordinasi dengan pengairan, dinas pengairan, untuk melakukan pengerukan di muara sungai yang terkadang menjadi hambatan untuk kelancaran arus air dari ibu kota kabupaten. Baik,
Baik Bapak, terima kasih atas informasinya. Semoga upaya-upaya yang dilakukan tetap berjalan dengan baik Bapak ya. Kalaksa BPBD Kabupaten Sinjai, Bapak Budiaman, terima kasih. Salam tangguh. Ya, makasih. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Sahabat tangguh, dari Sulawesi Selatan kita ke Sumatera Utara. Angin kencang melanda Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada minggu pertama bulan Juni 2023. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang melaporkan dalam 1 minggu ke belakang telah terjadi 3 kali angin kencang di wilayahnya. Angin kencang menerjang wilayah tersebut pada tanggal 1 Juni 2024 hingga tanggal 1 Juni, tanggal 4 Juni, dan yang terakhir pada Selasa 6 Juni 2023. Kejadian angin kencang tersebut menyebabkan total kerusakan rumah sebanyak 36 rumah rusak dengan rincian 25 rumah rusak ringan dan 11 rumah rusak sedang. Sebanyak 193 warga terdampak hingga saat ini. Tidak ada laporan korban jiwa dari 3 kejadian angin kencang tersebut. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan penanganannya, sudah tergabung bersama kami analisis kebencanaan ahli muda BPBD Kabupaten Deli Serdang, Bapak Ahmad Mangapul Nababan. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ahmad, ini tercatat sudah beberapa kali kejadian selama 1 minggu di bulan Juni ini. Bisa digambarkan seperti apa kejadian dan kronologisnya? Kejadiannya Bu, pertama diiringi dengan hujan ringan dan diiringi dengan sekalian angin kencang dia Bu, angin kencang. Ada sampai yang sudah jadi hujan berat baru disertai angin, itulah yang menerbangan rumah penduduk, sebagian atapnya Bu. Baik, dalam 1 minggu ini sudah terjadi beberapa kali, dan rumah yang terdampak atau rumah yang rusak ini total hingga sampai saat ini sudah berapa Bapak? Total rumah ada 53 kakak, 53 unit, 53 kakak juga sama kebetulan unit sama kakaknya. Baik. Dan mengakibatkan korban sampai 199 jiwa total jiwanya. Baik, jadi ada peningkatan Bapak ya, dari data terakhir kami dari 36 meningkat menjadi 53 kakak. Kemudian untuk kondisi saat ini di 53 rumah ini, apakah saat ini sudah dalam proses untuk perbaikan atau seperti apa Bapak? Sebagian Bu yang kebetulan yang besarnya kan di Kecamatan Pucuk Sungai Tuan, itu yang mencapai 46 kakak. Sampai saat ini mesti terjadi gotong royong pemerintah kabupaten, pemerintah desa bersama warga untuk membangun rumah-rumah kembali Bu. Baik, ada warga yang mengungsi akibat kejadian ini Bapak? Tidak ada Bu, sebagian hanya keluarga karena kondisi rusak ringan dan rusak sedang. Hanya warga ada yang tetap berusaha menempati rumahnya kembali dengan menambah terpal-terpal aja di atas rumah, dan ada sebagian yang mengungsi ke tempat keluarganya, tetangganya, dekat rumah. Kadang-kadang kan kita sebelah ini satu itu tidak Bu, puting beliung ini karena sekali semua bisa rata kena gitu. Jadi ada yang mengungsi di sebelah rumahnya aja gitu. Baik, jadi selama perbaikan rumah ini ada yang mengungsi ke kerabat maupun ke tetangga, demikian seperti itu Bapak ya. Untuk bantuan yang didistribusikan, apa saja Bapak bantuan yang sudah dilakukan? Pemerintah kabupaten bekerja juga sama dengan pemerintah pedesaan Bu, telah menyalurkan alat-alat bangunan yang dibutuhkan. Sebagian ada juga kami membuat dapur umum untuk bekerja sama untuk makan siang lah Bu, karena tadi bergotong royong buat dapur umum untuk makan bersama. Ada Baik. Juga sebagian memberikan bantuan kepada warga-warga. Baik, lalu bagaimana dengan perakiraan cuaca menurut BMKG di lokasi Bapak, dan apakah ada potensi terjadinya kejadian bencana yang sama atau potensi kejadian bencana yang lain, misalnya banjir atau kejadian bencana lain Bapak?
Ada Bu, menurut kami kan tetap di pemerintah Deli Serdang tetap berkoordinasi dengan BMKG setempat, Ya. tetap ada bencana puting beliung, dan di sini ada lagi kebetulan di Kecamatan Perak, Kabupaten Deli Serdang, maka menurut perkiraan BMKG akan terjadi banjir rob yang besar Bu, di wilayah pantai. Banjir rob Bapak ya. Baik. Lalu Ya, Bu. bagaimana dengan antisipasi pemerintah setempat, khususnya ini BBBD terkait tadi ada potensi banjir rob, kemudian angin puting beliung yang bisa saja terjadi di wilayah Bapak, kembali terjadi di wilayah Bapak? Kami telah menyurati pemerintah desa untuk menghimbau kepada warganya karena potensi ini bisa saja terjadi agar warga semua waspada. Terutama di yang tadi kondisi banjir rob tadi Bu, supaya warga tetap waspada karena tetap kemungkinan bencana-bencana angin puting beliung ini bisa saja terjadi kembali menurut perkiraan BMKG. Apa yang kami dapat dari BMKG, itulah kami sampaikan sama warga supaya pemerintah desa mengingatkan warganya. Baik, jadi himbauan kepada masyarakat waspada terutama tadi untuk banjir rob. Ini wilayah-wilayah mana saja Bapak yang harus diwaspadai untuk banjir rob tadi? Kalau wilayah pantai Bu, dia Pantai Labu, namanya di sini Kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Hamparan Perak 2. Kalau ini puting beliung, kami sudah menyurati semua desa. Karena memang hampir rata daerah Deli Serdang ini Bu, bencana yang sering terjadi angin kencang ini udah sering terjadi di wilayah-wilayah Deli Serdang ini. Baik, baik, terima kasih Bapak Ahmad, maksud kami analis kebencanaan ahli muda BPBD Kabupaten Deli Serdang. Selamat kembali bertugas Bapak Ahmad. Selamat sore Bu. Sahabat Tangguh, dari Deli Serdang kita beralih ke Lombok Tengah. Fenomena kekeringan melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini merupakan salah satu dampak dari El Nino yang mengakibatkan beberapa wilayah memasuki musim kemarau lebih kering dari tahun sebelumnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah mencatat dari 12 kecamatan, 6 diantaranya mengalami kekeringan di tahun 2023 ini. 6 kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Pujut, Praia Timur, Praia Barat, Praia Barat Daya, Jana Pria, dan Kecamatan Jonggat. Berdasarkan informasi dari BMKG, musim kemarau tahun ini diprediksi akan lebih kering dibanding tahun sebelumnya. Hal ini juga ditambah dengan adanya dampak El Nino yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan penanganan dan kondisi terkini di lapangan, sudah bergabung bersama kami Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Ridwan Ma'ruf. Selamat sore Bapak Ridwan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, informasi tadi menyebutkan 6 dari 12 kecamatan mulai mengalami kekeringan. Kira-kira Bapak, faktor apa yang memicu kekeringan terjadi di 6 kecamatan tersebut? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita semoga sehat senantiasa dalam petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, berdasarkan hasil koordinasi kami dengan pihak BMKG, selalu kami koordinasi, dan informasi kemarau kali ini agak panjang, agak lama dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dari hasil pantauan kami bahwa dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah ini yang rentan dengan mengalami musim kering yang sudah mulai masuk pada saat ini, ya 6 kecamatan tadi yang sudah disampaikan Ibu tadi. Ya. Kira-kira seperti itu. Baik, untuk 6 kecamatan ini apa yang menyebabkan dia lebih kering dibanding kecamatan yang lainnya, Bapak? Apakah lokasinya atau seperti apa? Ya, memang lokasi kecamatan ini ada di arah selatan. Baik. Yang kami sebut dengan zona Empak Bau. Kami kan 12 kecamatan nih. 12 kecamatan ini dibagi 3 zona. Ada namanya zona Aik Meneng, zona tengah itu Empak Bau, zona selatan itu, zona tengah itu adalah Tunjung Tilah, zona selatan itu adalah Empak Bau. Nah, di zona yang selatan ini yang seringkali mengalami kekeringan dalam setiap tahun. Baik, ini rentan sekali.
Ya, baik. Jadi memang dibandingkan tahun lalu, 6 daerah tersebut atau 6 kecamatan tersebut memang juga mengalami kekeringan yang sama, Bapak? Ya, karena ini memang di daerah selatan ini rata-rata tanahnya tak ada hujan, Bu, dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Baik. Jika demikian, apa yang sudah dilakukan teman-teman dari BPBD dan juga pemerintah setempat untuk antisipasi kekeringan yang tadi sepertinya akan lebih kering dibanding tahun lalu? Dari kami, dari BPBD, dari setiap tahunnya sudah menyiapkan berupa bantuan air yang pada tahun kemarin kita sampai 380 tangki, yang mana satu tangki itu berisi 5.000 liter, dan sekarang kita sudah siapkan pada tahun ini 150 tangki air, dan kita kerjasama dengan PDAM tentunya untuk menyuplai manakala ada permintaan air bersih. Dan air ini khusus untuk konsumsi masyarakat, bukan untuk lahan pertanian. Kalau lahan pertanian, kita berencana sekarang akan membuat curah hujan, ya, hujan buatan, dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak BNPB provinsi untuk mengairi, mengantisipasi bendungan-bendungan masyarakat, bendungan-bendungan rakyat yang akan mengalami kekeringan. Jadi nanti curah hujan yang kami buat itu akan jatuh ke bendungan-bendungan yang kami rencanakan. Tapi kami masih dalam tahap rencana, anggarannya seperti apa, kami belum bisa dapatkan ini. Baik. Jadi ini adalah langkah-langkah antisipatifnya. Lalu kendala pada saat proses ini Bapak untuk pendistribusian air tadi, kemudian ada langkah-langkah antisipatif lainnya. Apakah ada kendala seperti tahun lalu atau sudah diprediksi? Ya, jelas Bapak? Kami punya kendala, khususnya kami di BPBD. Dari sejak BPBD berdiri tahun 2013 sampai dengan saat ini BPBD belum mempunyai mobil tangki, Bu. Baik. Belum mempunyai mobil tangki. Nah, jadi kami untuk mendropping air ke masyarakat kerjasama dengan pihak BUMD yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, kerjasama dengan pihak bank daerah yang ada di Lombok Tengah, dan pihak polisian yang mempunyai tangki. Ini yang kami manfaatkan, maupun Palang Merah yang mempunyai tangki. Ini kami manfaatkan untuk membantu kami mendropping air yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik, jadi kolaborasi Bapak ya dengan unit kerja dan juga elemen masyarakat lainnya. Lalu Bapak, imbauan apa yang ingin disampaikan kepada warga khususnya di Lombok Tengah dalam antisipasi potensi risiko kekeringan pada tahun ini? Ya, tentunya himbauan kami dengan masyarakat, dengan melihat situasi, kondisi cuaca, suasana kondisi sudah masuk mulai kemarau, yang biasanya masyarakat di daerah selatan itu tanam tembakau saat ini, dan kita belum tahu persis seperti apa karena tiba-tiba ada terjadi hujan juga kemarin di salah satu tempat, gerimis-gerimis. Kami menghimbau kepada masyarakat dalam penggunaan air itu untuk seirit mungkin. Mengingat air PDAM yang dialirkan melalui sumbernya di daerah selatan juga sudah mulai kecil, supaya masyarakat tidak boros air. Seperlunya saja menggunakan air pada saat-saat sekarang ini. Jadi itu himbauan kami. Baik. Bapak Ridwan Ma'ruf, terima kasih atas informasinya, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lombok Tengah. Selamat kembali bertugas, Bapak. Salam tangguh. Terima kasih, tangguh. Sahabat Tangguh, demikian rangkaian informasi peristiwa bencana yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya Lia Agustina, mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam tangguh.